Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel belajar bareng saya, Kang Reis, orang Sunda asli. Oke, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semuanya ya mengenai pembelajaran Excel bertahap dan untuk part pembelajaran ini tidak terasa sudah sampai ke part 11 ya teman-teman. Teman ya. Jadi tidak terasa untuk pembelajaran Excel bertahapnya kita sudah masuk ke part 14 teman-teman. Dan apa yang akan dibahas di part ke-14 ini itu masih mengenai dasar-dasar ya mengenai Microsoft Excel secara terperinci teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai Microsoft Excel dari tahap basic ya awal sampai ke mungkin beberapa implementasinya di dalam aktivitas kita dalam mengelola data, maka disinilah video yang tepat. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, di sini saya fokus ya berbagi kepada teman-teman semuanya mengenai berbagai hal, terutama dalam informasi dan teknologi ya, atau IT mungkin teman-teman ya. Dan salah satunya yang saat ini sedang saya buat adalah mengenai Microsoft Excel teman-teman, karena Excel merupakan salah satu bagian khusus ya dari informasi dan teknologi yang berguna ya bagi kita semua untuk aktivitas ya terutama di pekerjaan mungkin analisis data kemudian dan juga bisnis intelijen dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan di sini saya berbagi kepada teman-teman semuanya ya, jadi bagi teman-teman yang terutama mungkin ingin mempelajari salah satunya itu Excel, teman-teman bisa kunjungi channel ini ya, dan insya Allah saya akan terus update selama saya memiliki hal yang dapat dibagikan kepada teman-teman semuanya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali mengenai pembelajaran Excel bertahap dan untuk materinya itu sudah masuk masih di materi pemformatan ya teman-teman ya, masih di materi pemformatan dan untuk detail materinya kita masuk sekarang ke number format atau number formatting teman-teman ya. Jadi di area pemformatan dan bagaimana kita memformat number pada Microsoft Excel. Adapun fungsi-fungsi yang mungkin akan sedikit dibahas pada pembelajaran kali ini mengenai dasar-dasar pemformatan yaitu mengatur format angka ya seperti mata uang, kemudian berubahnya menjadi persentase ataupun merubahnya menjadi tanggal teman-teman ya. Dan di sini untuk detail materinya teman-teman sudah bisa download ya untuk list materi yang saya buat sendiri itu ada juga cara menggunakannya seperti apa ya sebagai hasil rangkuman, kemudian juga ada tips-tips dalam menggunakan number formatting. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Jadi di sini kita siapkan saja file latihannya, yaitu pemformatan ya. Teman-teman juga bisa download untuk file latihannya sebagai langkah awal bagi teman-teman mungkin yang baru belajar dengan Microsoft Excel, teman-teman. Oke, sebelumnya di sini saya buatnya sheet kosong terlebih dahulu, teman-teman, karena untuk materi number formatting kita akan pelajari terperinci satu demi satu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin melihat videonya dari awal sampai akhir, silahkan siapkan cemilan dan kopinya teman-teman ya, supaya enjoy dan santai dalam memperhatikan apa yang saya bagikan. Oke, jadi yang pertama untuk akses number formatting teman-teman bisa ke tab home ya. Kemudian dari tab home ini teman-teman lihat di area kategori number. Nah, disinilah tempat kita melakukan number formatting teman-teman ya, atau number format ya. Kita mengatur format-format untuk yang nilainya di dalam sel itu bersifat angka teman-teman ya. Jadi contoh di sini secara default Excel itu memberikan number formatnya itu secara general. Artinya general itu format yang ada di dalam uh, tempat kita menyimpan data atau disebut sel itu secara defaultnya normal teman-teman. Misalkan kita ketikkan 1000, maka angka 1000-nya dituliskan secara normal 1000, tidak ada separator, tidak ada tambahan koma dan lain-lain ya. Mungkin dalam penjelasannya saya akan coba tampilkan dengan model seperti ini aja teman-teman ya. Jadi di sini saya kasih nomor dulu ya untuk nomor pembelajaran yang kita pelajari ya. Ini saya langsung saja di sini ya untuk bahan pembelajarannya. Nah, kemudian kita pelajari satu persatu dari apa yang mungkin sedang kita pelajari ya. Ini misalkan number kita saya beri nama number formatting ya, number format. Nah, di sini kita berikan di sini untuk penjelasannya mengenai general itu ini adalah secara keterangan mungkin saya berikan istilahnya itu dia default ya teman-teman ya atau bawaan ya.
bawaan dari Microsoft-nya atau bawaan dari Microsoft-nya. Itu teman-teman. Oh, mungkin juga saya tambahkan di sini input datanya sesuai input ya teman-teman ya. Sesuai input gitu teman-teman. Jadi untuk general ini ya fungsinya akan sesuai inputan kita teman-teman ya. Jadi tidak ada tanda khusus, separator dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini contohnya mungkin ya saya tambahkan di sini. Sorry. Saya buat contoh di sini ya. Contoh misalkan kita ketikkan teks atau angka 1000 teman-teman ya. Nah, sorry ini malah jadi ke number ya. Ini maka contohnya seperti ini teman-teman. Kalau untuk yang general. Oke, selanjutnya kita lanjut. Kita buka drop down dulu ya. Ada apa aja? Ada number ya teman-teman ya. Jadi kita pelajari apa itu formatting number. Jadi formatting number itu teman-teman itu adalah penulisan angka ya pada sel yang dibatasi dengan apa namanya tuh ada pemisah ya separator yang bisa dalam bentuk ribuan ataupun desimal. Ya, misalkan begini, kalau kita pilih ya formatnya itu number ya teman-teman tinggal klik saja drop down list di sini kemudian pilih number. Maka secara default Excel akan menampilkannya seperti ini dan ini untuk tanda koma teman-teman saya menggunakan titik. Jadi kalau teman-teman ingin merubahnya, teman-teman bisa ke menu file ya kemudian ke more kemudian option teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa mengatur untuk separator atau pemisahnya apa. Nah, jadi tinggal akses saja ini di advance ya kalau nggak salah. Nah, di expand ya. Nah, ini bisa teman-teman pilih use system separator ya ataupun secara manual. Misalkan tadi desimalnya kita balik ya. Eh, untuk desimal separator itu koma, kemudian untuk tosan separatornya itu titik misalkan ya. Biar secara umum. Kalau saya karena kebiasaan pakai titik komanya ya teman-teman ya. Nah, itu. Jadi akan menghasilkannya jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita nulis 0,5 ya berarti pakainya tanda koma. Beda dengan tadi ya pakai titik gitu ya. Kalau kita misalkan ingin separator 1000 misalkan ya. Nah, dia kan nggak ada separatornya nih. Nah, teman-teman harus atur untuk number ini di sini ya, more number format teman-teman. Kemudian di number use separator. Baru dia akan ada separator untuk ribuannya. Misalnya kita tulis 1 juta ya, misalkan ini saya pakai eksponensial biar cepat. Nah, kita tulis 1 juta, maka dia akan menambahkan separator titik teman-teman ya untuk pemisah dari nilai ribuannya setelah 0 3 kali 0 gitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk keterangannya ini saya tambahkan untuk number itu adalah memberikan tanda ya, tanda khusus seperti koma ya, komanya bahasa Indonesia aja, koma atau separator ya, atau pemisah ribuan ya, seperti itu ya. Biasanya cocok untuk accounting ya, atau untuk kita menambahkan currency nantinya mungkin untuk ngitung duit ya, ngitung uang seperti itu ya. Untuk menggunakan separator ini ya. Oke, selanjutnya kita pelajari lagi mengenai numbering formatting. Ada namanya currency teman-teman ya. Jadi tadi ya seperti saya bilang, nah, kita tuliskan dulu aja currency. Jadi currency itu adalah salah satu number format untuk menampilkan simbol mata uang ya teman-teman ya. Jadi misalkan ini saya ambil aja yang sini ya. Kemudian kita berikan simbol teman-teman ya mata uang. Nah, itu bisa menggunakan currency. Nah, sebenarnya ada dua ya. Ini langsung saya bahas ada currency, ada accounting ya. Ada accounting. Apa sih bedanya? Jadi kalau currency itu simbolnya itu nempel teman-teman sebentar. Simbolnya itu nempel ke angkanya. Jadi kalau saya panjangkan begini. Nah, untuk currency ini seperti ini. Jadi simbol dari mata uang itu nempel ke angka. Nah, beda dengan accounting. Kalau accounting itu dia akan merata ke kiri, teman-teman ya, untuk simbolnya itu. Jadi seperti ini. Jadi dia akan simbolnya itu akan ke kiri dan untuk angkanya akan ke kanan dan biasanya kalau saya sendiri sih ketika ada format-format yang memang laporan ya membutuhkan data adanya currency ataupun accounting ya, atau ada simbol mata uang itu saya biasanya gunakan accounting. Kenapa? Karena secara tampilan jadi terkesan rapi ya berbeda dengan yang currency ini. Tapi teman-teman bebas mau dipergunakan yang mana itu tergantung sesuai dengan kebutuhan ya untuk nomor formattingnya. Nah, ini mungkin saya berikan keterangan yang sama ya. Ini memberikan tanda simbol ya, tanda simbol pada
number ya, pada number. Kalau ini mungkin saya bilang mirip currency ya, currency namun dia secara teks ya itu lebih ke rata kiri dan kanan ya, dan kanan secara penulisan di dalam selnya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Setelah accounting kita akan ada apa lagi nih di drop down listnya. Nah, ini ada namanya debt ya teman-teman ya, dan di sini ada dua jenis debt ya, ada short debt kemudian ada long debt teman-teman ya. Dan untuk short debt itu ini misalkan kita ketikkan saja lah 1 Januari atau tanggal sekarang aja ya, 1 Februari tahun 2025 ya. Nah, ini termasuk kategori short debt ya. Saya bilang short debt sajalah gitu ya. Short date atau tanggal yang pendek ya teman-teman ya. Jadi terdiri dari bulan dalam bentuk angka, kemudian tanggal dalam bentuk angka, kemudian bulan dalam bentuk angka dan juga tahun dalam bentuk angka. Nah, ada juga format long date teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin tanggalnya itu lengkap dengan harinya bahkan, yaitu teman-teman bisa pilih dengan format long date teman-teman ya. Jadi kalau kita pilih long date maka secara defaultnya atau secara formattingnya dia akan berubah menjadi lebih panjang ya. Ada nama hari, kemudian tanggal, bulan dan juga tahun seperti itu. Nah, jadi ini saya kasih keterangan number dalam format tanggal ya, number dalam format tanggal. Kenapa dikatakan number? Karena secara default ini sebenarnya number teman-teman ya. Kalau kita konversi ke number, dia itu adalah ID dari tanggal ya. Contoh 45689 ini ID tanggal teman-teman ya. Ini bisa kita cek juga ya. Kalau misalnya kita rubah 4587, maka ketika kita konversi menjadi tanggal, dia adalah eh, menjadi tanggal 30 bulan Januari 2025 teman-teman. Dan bagaimana Excel melakukan perhitungannya itu sebenarnya merupakan urutan hari ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ketikan di sini ya, untuk angka saya balikan dulu ke number teman-teman ya. Jadi bagaimana Excel memberikan format tanggal menjadi atau menjadikan format tanggal menjadi angka itu. Nah, ini semuanya bermula dari angka satu sebenarnya teman-teman. Satu itu artinya satu hari dari tanggal 1 ya, bulan Januari tahun 1900 teman-teman. Jadi dihitung semenjak tanggal 1 Januari ya tahun 1900 sampai ke hari ini teman-teman. Jadi kalau ibarat kata kita coba kurangkan ya, misalkan sekarang tanggal 1 Februari tahun 2025 ya. Nah, ini kita kurangkan maka itu sudah sama dengan sekitar 4.568 hari, sehingga ketika kita ketikkan di sini misalkan saya coba tambahkan satu ya. Nah, 4.569 itu dia akan masuk ke tanggal 1 bulan Februari tahun 2025. Dan selain membaca format untuk bilangan bulatnya teman-teman ya, jadi si Excel juga membaca format untuk komanya teman-teman, dan itu misalkan kalau kita ketikkan di sini koma ya, misalkan 25. Nah, itu artinya kan 0,25 ya artinya tuh, dan ini dia bisa dikonversi menjadi format time ya. Jadi satunya itu dianggap satu hari penuh ya. Jadi kalau kita misalkan tambahkan time di sini ya, misalkan saya pakai nomor format, kemudian ada time, kemudian untuk timenya itu sendiri mungkin sangat lengkap ya. Kita gunakan yang versi English teman-teman. Nah, ini contohnya, sorry, yang agak lebih lengkap. Sebentar. Nah, unit state mungkin lengkap. Nah, ini maka si format tanggal itu ada format time-nya teman-teman ya, dan itu dianggapnya eh, koma itu jamnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita pilih saja ini misalkan yang PM aja biar kelihatan pagi siangnya. Nah, ini untuk 0,25 itu dianggapnya adalah tanggal 1 bulan 2 tahun 2025 jam 6 gitu. Kalau misalnya kita ketikkan di sininya, kita balikin lagi ya ke number, balikin ke number ininya mungkin saya bilang 0,5 ya atau setengahnya, maka ini mestinya dia itu ada di jam mungkin 12-an ya. Sebentar, saya lupa nih. Nah, ini kita jam 12 kan jam 12 siangan lah ya, jam 12 siang ya. Jadi dia masuk ke jam 12 siang setengah harinya tuh. Nah, kalau misalnya kita ubah lagi misalkan agak maju dikit misalkan 0,6 ya. Nah, dia berarti lebih dari jam 12 siang teman-teman ya. Lebih dari jam 12 siang. Kita ubah ke time lagi. Nah, sekitar jam 2 atau setengah tigaan ya, setengah tiga sore. Dan itu tergantung dari sistem setting time kita ya, atau format
dari regional time kita teman-teman ya. Oke, mungkin itu mengenai short date dan long date ya teman-teman. Jadi ini saya balikin lagi. Sebentar. Ini saya biasa begini aja biar cepat. Nah, ini saya mau ubah lagi menjadi long date tapi versinya Indonesia yang ini ya teman-teman ya. Oke, nah ini untuk long date ya. Long date. Jadi long date itu number dalam format tanggal yang panjang ya teman-teman ya. Panjang ada mungkin hari, kemudian ada tanggal ya, kemudian nama bulan, tahun dan juga mungkin waktu ya. Bisa juga ditambahkan waktu teman-teman. Ya, tergantung nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita dari yang gampang dulu. Kita masuk ke nomor 7 teman-teman. Jadi nomor 7 itu ini ada time ya tadi ya. Time. Jadi time itu adalah format waktu teman-teman. Jadi kalau kita ketikkan di sini time saja. Kemudian kalau kita ketikkan angka itu juga bisa dikonversi menjadi time teman-teman. Namun untuk perhitungan time ini itu ada di dalam range 1 teman-teman ya. Jadi 0 sampai 1. Nah, untuk 0 sendiri itu dianggapnya itu jam 12 malam ya. Sampai ke hari berikutnya lagi jam 12 malam untuk nilai satunya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ya kita ketikkan 025 di sini, maka ketika kita konversi menjadi time, dia akan berubah menjadi jam 6 pagi teman-teman. Karena dianggapnya seperempat hari. Kalau misalnya saya begini aja lah ya. Nah, saya begini aja biar gampang, nggak usah rubah-rubah. Ini saya balikin ke time. Nah, jadi kalau 0,25 itu dianggapnya adalah jam 6 pagi teman-teman. Kemudian kalau 0,5 itu dianggapnya jam 12 siang ya teman-teman ya. Ini kalau biar kelihatan siang atau paginya kita ubah dulu menjadi PM teman-teman ya. Ini saya balikan dulu ke English yang ada AM PM-nya. Nah, ini jam 12 siang. Nah, kalau misalnya 0,75 misalkan teman-teman ya atau 3/4 hari ya itu adalah jam 6 sore teman-teman ya. Kalau misalnya itu kita tambahin lagi mendekati 1 misalkan teman-teman. Nah, itu dianggapnya jam 11 malam teman-teman ya. Kalau misalnya kita tuliskan 1 dia akan balik lagi ke jam 12 malam buat tapi akan masuk ke hari berikutnya teman-teman ya. Jadi untuk format time pada Microsoft Excel itu ada di dalam range 0 dan 1 teman-teman ya. Dan kemudian di sini untuk format time ini teman-teman ya jikalau teman-teman mungkin penasaran ya, kok bagaimana tuh caranya kalau misalnya kita ingin mengubah atau mengkonversi time menjadi angka atau number biasa teman-teman ya. Misalkan kan kalau 30 menit itu dianggapnya setengah jam teman-teman. Jadi itu ada caranya teman-teman. Jadi misalkan begini saya lihat dulu yang ini. Saya masih di kategori time ini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya data waktu ya teman-teman. Misalkan data waktunya itu sebentar saya rubahnya menjadi seperti ini dulu. Saya balik dulu ke yang Indonesian ya. Teman-teman punya data waktu misalkan jam 10.00 ya. Jam 10 lah ya, jam 10 ya. Jam 10 pagi misalkan. Nah, kemudian ingin dikonversi. Ketika misalkan teman-teman menghitung bahwa ada saya bekerja misalkan mengerjakan dokumen ini jam 10 pagi sampai jam 11 siang teman-teman misalkan ya. Berarti kan perhitungannya sorry 11 siang ya. Begini ya. Berarti kan perhitungannya 1 jam ya. Kalau kita kurangkan secara lead time maka dia akan menjadi 1 jam. Namun dalam bentuk time ya misalkan kita ingin mengalihkannya dengan gaji ya karena ini anggap aja hitung lembur teman-teman dan gaji per jamnya itu ada 30.000 misalkan ya. Jadi 1 jam itu kita akan kalikan dengan 30.000 rupiah. Nah, apakah bisa seperti ini teman-teman? Tentunya tidak akan bisa teman-teman ya. Hasilnya malah jadi 1.250 ya. Misalkan di sini jangan jam 11 siang lah, anggaplah jam 2 jam lah ya. Anggap 2 jam, 3 jam ya. Nah, ini kan jadi ngaco ya. Harusnya 30.000 dikali 3 teman-teman ya. Atau menjadinya eh, sekitar 90 ribuan. Nah, ini kita harus convert dulu ini menjadi number dan caranya itu adalah teman-teman tinggal kalikan saja ini 24. Kenapa 24? Karena satu hari di dalam eh, angka satu ya dalam format time itu satu number ya di sini bukan 1 jamnya ya bukan angka jamnya itu dianggapnya adalah
24 jam, teman-teman. Itu sih logiknya ya. Jadi ini kalau saya balikin ke format number, maka dia akan dihitung sebagai 3 jam. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita rubah di sini agak ada koma-komanya 13.30, berarti dia 3,5 jam. Dan itu caranya gampang, tinggal dikalikan saja angka 24. Sehingga ketika kita mau mengalihkan misalkan seperti ini, nah ini akan menjadi sesuai, teman-teman ya. Gampang kan? Oke. Itu adalah terkait dengan time, teman-teman. Dan ada juga yang menarik ya kalau kita manfaatkan custom format, misalkan untuk time ini ada beberapa ya, contoh formattingnya misalkan teman-teman pengen custom ya, teman-teman tinggal pilih format cell kemudian custom time-nya ya. Ini ada beberapa contoh yang sudah ada ya, template-templatenya ya, teman-teman bisa ubah menjadi seperti ini, atau mungkin untuk separatornya kita ubah menjadi titik dua, teman-teman ya, itu juga bisa ya. Jadi kita bisa lebih fleksibel dalam mengatur bagaimana tampilan yang akan ditampilkan oleh Microsoft Excel. Atau kan misalkan teman-teman pengen si, kan kalau kita ngetik angka ya maksimal itu 24 ya. Misalnya kalau kita ketikkan 30, ya, itu tidak akan bisa, teman-teman ya. Itu karena sudah dibatasi 24 jam, teman-teman ya. Jadi maksimal itu 23 kalau nggak salah ya, 23.00.00. Nah, itu masih bisa, teman-teman, dan itu juga formatnya bukan yang menggunakan format IM or PM ya. Nah, bagaimana kalau kita misalkan ingin lebih, teman-teman ya. Ingin lebih formatnya ya, misalkan aja ini, teman-teman. Nah, ini pakai custom format itu bisa, teman-teman ya. Kita tinggal kasih bracket aja seperti ini. Kemudian kita misalkan ketikkan 900 jam, teman-teman ya. Nah, itu dia akan menjadi bisa ditulis ya sesuai dengan keinginan kita dalam bentuk jam, misalnya 900 jam, 1000 jam. Itu kan nggak mungkin kalau dalam format days atau hari ya, karena notabene maksimalnya hanya sampai 23.59, teman-teman. Sisanya masuk ke hari berikutnya gitu kan. Nah, itu caranya adalah dengan menggunakan custom format. Oke, itu mengenai time ya, termasuk dengan custom formatnya juga. Jadi di sini untuk time itu adalah number dalam format time ya, time atau dalam kurung waktu mungkin ya, seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas lagi, teman-teman ya, mengenai uh, formatting number ya. Di sini ada lagi namanya percentage, teman-teman ya. Jadi apa itu percentage ya? Jadi percentage itu menampilkan angka dalam bentuk persen ya, atau percentage lah saya bilangnya, sorry, percentage ya, dalam persen ya. Jadi misalkan kalau teman-teman punya uh, angka satu ya, maka dia dianggapnya sebagai 100%, teman-teman. Ya, kalau kita pilih percentage ya, atau teman-teman bisa pilih percent style di sini ya, itu udah ada yang dari defaultnya. Nah, maka akan dianggap 100% gitu. Kalau misalnya teman-teman ngetikkan 2, dia akan dianggap 200 eh oh, sebentar. 200% ya, teman-teman. Ini karena ini udah jadi persen, jadi dia ngikutin kalau kita tulis nomornya 2 ya. Nomor 2, maka ketika kita ubah jadi percentage, dia akan menjadi 200%. Jadi dikalikan dengan angka 100, teman-teman ya. Dia kalikan dengan angka 100. Kalau misalnya kita ngetikkan kan bisa persentase itu dari 20%, 30%, berarti kita menggunakan desimal, teman-teman ya. Karena teman-teman tinggal bagi 100 saja gitu kan. Kita ketikkan 0,1, sorry. Nah, itu sorry, jangan dari persentasenya, dari numbernya maksudnya. Misalnya 0,1 ingin kita ubah jadi 10%, teman-teman. Ya, teman-teman tinggal ubah aja jadi persen, maka dia menjadi 10%. Gitu ya. Jadi gampang banget tuh untuk persentase. Kemudian yang ke-9 itu ada namanya fraction ya. Kalau fraction itu dia memformat angka itu menjadi pecahan, teman-teman ya. Jadi saya bilang fraction di sini ataupun pecahan ya. Sini. Nah, nanti teman-teman boleh download filenya ya untuk mempelajari apa yang hasil dari pembelajaran video ini. Itu di link deskripsi, teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Jadi fraction itu untuk pecahan. Jadi misalkan teman-teman punya data angka ya 0,5 ya, 0,5 berarti kan, sebentar ini balik ke format number lagi. Nah, 0,5 berarti kan kalau secara fraction atau pecahan dia itu adalah setengah. Nah, teman-teman pengen tampilkan itu dalam bentuk 1/2, ya teman-teman tinggal pilih namanya fraction gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin angkanya itu balik lagi ya, teman-teman tinggal pilih lagi formatnya number gitu ya. Jadi itu untuk fraction. Selanjutnya ya ke 10. Oh, satu lagi. Ini untuk fraction juga ya, ada macam-macam ya kalau kita masuk ke number formatnya ya. Nah, kita cek di fractionnya. Di sini ada beberapa tipe
Itu ada tipe up to digit teman-teman, jadi bisa 2 digit tuh, kemudian ada up 3 digit ya. Nah, ada juga untuk pecahan campuran sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau pecahan campuran itu biasanya otomatis. Jadi kalau misalnya kita tulis 0, misalkan 21,5 ya. Nah, ini kita ubah jadi fraction, maka dia akan menjadi pecahan campuran teman-teman. Nah, seperti ini. 1 per 2 gitu ya pecahan campurannya itu. Dan cara penulisannya seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini saya kasih dulu keterangan ya untuk persentase itu number ya dikalikan dengan 100 ya untuk menjadikannya dan ditandai ya, ditandai dengan tanda persen ya. Seperti ini ya. Kemudian untuk fraction atau pecahan itu mengubah ya, mengubah desimal ya, atau number ya, atau bisa dibilang bilangan asli ya, atau bilangan apa istilahnya saya lupa lagi itu dalam istilah matematika ya, pokoknya itu bisa diubah menjadi pecahan ya, menjadi pecahan ya. Mungkin yang ahli matematika silahkan koreksi saja videonya kalau saya ada yang salah dalam penyampaian. Oke, selanjutnya setelah fraction kita ngomongin ada namanya scientific teman-teman ya. Jadi scientific itu untuk menampilkan number atau angka itu dalam bentuk scientific. Misalkan kalau saya tuliskan 10.000, maka ketika kita ubah menjadi scientific dia itu harusnya menjadi 1 kali 10 pangkat 4 ya. 4 ya. Nah, plus 0,4 sorry. Jadi 1 plus 0,4. Itu artinya eksponensial teman-teman atau perpangkatan. Jadi kalau dalam penulisan Excelnya mungkin itu tuh sama dengan 1 dikali ya 10 pangkat 4 ya. Jadi kalau nilainya positif itu dia pangkatnya positif, tapi kalau misalnya dia negatif jadi sebentar. Itu berarti dia ke koma-komaan teman-teman, misalkan 0,0001 ya. Ini negatif nilainya. Jadi untuk arti dari ini itu artinya adalah eksponensial teman-teman ya. Dan selanjutnya ya, jadi ini untuk uh, mengubah ya. Sebentar ini kok beda ya. Nah ini saya beginikan aja lah. Jadi untuk scientific itu mengubah number ya, mengubah number atau angka menjadi model scientific gitu aja lah ya. Scientific contohnya dalam kurung eksponensial ya atau perpangkatan teman-teman. Oke, jadi dipangkatin ya ini. Kalau kita baca itu dia dipangkatin gitu. Oke, selanjutnya yang ke-11 itu adalah teks ya teman-teman ya. Benar ya? Iya teks. Jadi kalau teks itu adalah mengubah number apapun, angka apapun itu menjadi teks sehingga terbacanya bukan bilangan oleh Excel itu menjadi teks. Jadi kalau saya contohkan seperti ini, misalkan saya punya angka 100. Kemudian saya ubah menjadi teks di sini. Maka dia formatnya walaupun angka 100, dia tetap bukan number. Dia itu tetap teks teman-teman ya. Cuman Excel ya walaupun dia itu terbacanya teks teman-teman, dia masih bisa dikalkulate atau dihitung ya sebagai atau dianggap sebagai angka ya oleh Excel. Misalkan kalau kita gunakan fungsi perkalian misalkan ya ataupun penjumlahan ya, kita jumlahkan dengan angka 100 misalkan ya. Nah, ini sorry, ini karena dia formatnya teks, kita ubah jadi number ya. Kita masuk lagi ke formulanya. Nah, dia tetap dihitung teman-teman ya sebagai angka teman-teman ya. Tapi secara format dia adalah teks. Jadi kalau teks itu nunjukinnya saya gini aja. Misalnya kita tambahkan 00 kan dia number yang berbeda ya. Jadi akan dibacanya menjadi seperti ini ya. Jadi di sini ada keterangan number stored as text teman-teman ya. Kalau kita lihat tanda warna di sini ya gitu dan biasanya Excel suka menyarankan untuk dikonvert ke number. Nah, kalau convert ke number dia hilang teman-teman ya untuk 00-nya teman-teman gitu. Nah, itu untuk format teks teman-teman ya. Nomor format teks jadi secara singkatnya untuk number format teks itu jadi Excel mengubah nilai yang tadinya itu number itu menjadi teks biasa teman-teman. Seperti itu ya. Mungkin saya kasih di sininya itu mengubah format number menjadi teks ya teman-teman. Nah, biasanya sih untuk teks-teks ini misalkan ada yang format number namun dia ingin kita jadikan teks, misalkan kita menulis nomor telepon teman-teman ya, misalkan 082112990899 misalkan ya. Nah, dia kan sebenarnya number ya kalau secara defaultnya. Nah, kemudian
kalau secara general si angka nolnya itu biasanya suka dihilangkan otomatis oleh Excel teman-teman kalau dia berubah jadi number. Nah, caranya kita bisa ubah menjadi teks ya. Nah ini kemudian kita tambahkan lagi nolnya, maka dia akan dianggapnya atau stored as text teman-teman ya. Jadi di store ke data cellnya itu adalah berupa teks sehingga untuk angka nolnya bisa ditambahkan di sini. Namun sebenarnya sih kalau kita bereksplorasi dengan formatting ya, terutama custom format itu lebih banyak hal yang bisa dibahas di situ. Namun mungkin saya pisahkan saja untuk pembahasannya ya. Namun di sini sedikit saja. Jadi bisa juga sih seperti ini. Kita tetap number teman-teman ya. Kita tetap format number, namun kita bikin custom untuk numbernya ya. Dan misalkan kita buat di sini untuk nol-nolnya itu masih ada ya. Jadi kita bisa tipekan seperti ini. Sebentar. Jadi kita bisa ketikkan misalkan kalau untuk nomor telepon itu ya, itu kan biasanya ada 12 atau 13 ya, angka ya. Kita tuliskan saja seperti ini, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya teman-teman ya. Kemudian ketika ketikan ya nomor telepon misalkan kita pengen 081 ya 899 990 mungkin 880 misalkan ya. Nah, dia nolnya tetap store sesuai dengan nilai nol yang kita harapkan ya. Sehingga itu menunjukkan berapa maksimal bilangannya. Jadi kalau 13 berarti di sini kan kalau saya pakai rumus len ya dia 3 ya ini sorry teks lagi ya. Oke, kita jadikan rumus ya. Dia 11 ya teman-teman ya. Jadi si angkanya itu ada 11 kalau kita maksimalnya itu ke 13 ya. Kalau kita tambahkan 2, nah dia maksimal 13, nolnya baru hilang teman-teman. Nah, kalau misalnya kita kurangin 1 jadi 12 number, nah dia nolnya tetap muncul ya sehingga bisa menuliskan nomor telepon tapi tetap misalkan dalam bentuk number itu ya. Ya itu teknik-teknik aja sih dalam pemformatan. Mungkin pembahasan yang lebih rinci mengenai trik-trik ataupun tips-tips tersembunyi di dalam pemformatan mungkin saya akan bahas dalam video terpisah teman-teman ya. Karena di sini mungkin saya berbagi mengenai basic-basicnya saja terlebih dahulu. Ya sedikit saja mungkin yang beberapa trik ataupun yang bisa kita lakukan di dalam Microsoft Excel yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, mungkin untuk pemformatan number format atau numbering format saya cukupkan sekian videonya teman-teman ya. Jangan lupa jika teman-teman tertarik dan merasa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat ya untuk like ya, kemudian subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol notifikasinya jikalau nanti ada update video dari saya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi lebih awal ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk dibagikan jika dirasa video yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Mungkin terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan juga sudah memberikan jempolnya. Saya akhiri untuk videonya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar Kang Reis.